Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 27 Januari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan 4, dan bab atau pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mencatat perkataan Yesus setelah ia selesai membacakan nas kitab Yesaya di rumah ibadat. Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikian sabda Yesus. Yesuslah penggenapan janji Allah untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan tertindas dan penglihatan pada orang-orang buta. Yesuslah yang datang membawa rahmat Tuhan. Dapatkah penggenapan janji ini kita alami jika kita tidak mendengarkannya? Santo Agustinus mengatakan, kita harus mendengarkan Injil, seperti seolah-olah Tuhan sendiri yang hadir dan berbicara kepada kita. Kita harusnya tidak berkata, berbahagialah mereka yang dapat melihat Dia. Sebab apa? Sebab banyak dari mereka yang melihat Dia justru menyalibkan Dia, dan banyak yang tidak melihatnya tetapi telah percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik, seolah mengulangi ajaran Santo Agustinus ini, dikatakan, ia, Kristus, hadir dalam sabdanya, sebab dialah sendiri yang berbicara ketika kitab suci dibacakan di dalam gereja. KGK 1088. Perkataan-perkataan ini menggugah kita untuk memeriksa batin, sejauh mana kita telah mendengarkan sabda Tuhan seperti seolah-olah Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada kita, atau kalau kita ditugaskan untuk membacakan sabda Tuhan ataupun menyanyikan mazmur dalam liturgi, sejauh mana kita mempersiapkannya dan menyadari bahwa kita dipakai untuk menyuarakan sabdanya di tengah umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya kita semua memiliki kesadaran seperti ini, tentunya tidak ada orang yang ngobrol dalam gereja atau bermain HP saat sabda Tuhan dibacakan. Dan tidak ada orang yang boring, bosan, atau singkatan dari bubuk miring saat homili.
Sebab semua umat menyadari bahwa saat itu Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Ya, perhatian penuh terhadap sabda Tuhan tidak hanya milik para imam yang membacakan Injil dan menjelaskannya di dalam homili, tetapi juga kepada semua umat, baik para petugas liturgi maupun umat lainnya yang mendengarkannya, yaitu agar kita tidak mendengarkan sabda sambil lalu dan ingin agar cepat-cepat berlalu, tetapi untuk mendengarkannya dengan sepenuh hati dan kemudian merenungkannya sepanjang hari. Sebab hal mendengarkan sabda Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya terbatas pada saat misa kudus, melainkan seharusnya kita sudah membaca bacaan sabda dalam misa kudus itu, bahkan sebelum kita menghadirinya setiap hari, dan kemudian merenungkannya. Saudara saya terkasih, jika kita sungguh mengasihi Tuhan, sudah selayaknya lah kita rindu mendengarkan sabdanya dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentangnya. Dan karena itu kita semakin terdorong untuk mengasihi sesama, terutama sesama anggota tubuh Kristus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan akan renungan hatiku dan menyalakan di dalamnya api cinta Roh Kudus-Mu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Meresaplah ke dalam hatiku hari ini. Amin.